Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita tetap memiliki hati yang haus akan Tuhan. Dan pagi-hari kita bangun, kita mencari wajah Tuhan. Kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan buat kebaikan, buat kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Terima kasih untuk sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami dalam tidur kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Betapa hati kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut segala sepatu, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
namamu pagi hari ini. Bapakku datang, amin, menyembahmu ku percayakan ada bagiku tak usah ku takut, kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat kamu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu.
baik, Kau jagai kami Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah Bapa yang mulia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ditinggikanlah namamu, dimuliakanlah namamu dalam hidup kami selamanya. Kami sembah Kau Yesus Tuhan, kami muliakan namamu. Yang sukar bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Kau sanggup Tuhan untuk menolong kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami.
pertolongan ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya padamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Allah yang ajaib, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain Tuhan. Tiada yang sama. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami percaya firman-Mu ya, dan amin bagi kami. Kami percaya janji-janji-Mu selalu menggenapi dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus berpegang teguh pada janji firman-Mu. Sebab Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Engkau yang berjanji menyertai kami. Engkau tidak biarkan kami. Engkau yang bertindak dengan pertolongan bagi kami. Sebab itu kami aman di dalam-Mu. Kami kuat sebab Kau menopang kami Tuhan. Dan segala perkara cakap kami tanggung di dalam-Mu Yesus. Sebab Kau beri kekuatan bagi kami. Ku yakin saat Kau berfirman, Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan ini yang kami percayai, bahwa Engkau yang menjagai kami sehingga kami aman sampai hari ini. Engkau yang menopang kami sehingga kami tetap kuat sampai hari ini. Kami tidak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi di sekeliling kami. Bahkan ketika badai menerpa hidup kami, biarlah hati kami tidak bimbang, tidak diombang-ambingkan, tapi hati kami tetap teguh percaya akan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu ya dan amin bagi kami, Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami, yaitu percaya kepada firman-Mu, berpegang teguh pada janji-janji-Mu, dan kami percaya Engkau melakukan bagian-Mu, menggenapi setiap janji-janji firman-Mu, sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama, Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu menguasai hidup kami, mengendalikan seluruh hidup kami. Amin, haleluya. Menerangi jalan-jalan kami, menuntun memimpin langkah kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk dengar lagi firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, silakan Ko Aheng. Oke, shalom dan semangat pagi bagi Bapak Ibu semua. Halo. Puji nama Tuhan, dan kita patut bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita dapat bertemu lagi di Korondio ini. Kita sama-sama membahas, menyaksikan firman Tuhan supaya kita dapat mengerti apa rencana Tuhan pada kita semua. Pada pagi hari ini saya akan membahas, karena masih dalam perikop Yesus menyucikan bait Allah. Pagi ini akan saya sharekan firman Tuhan di Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Sebelumnya saya akan bacakan firman ini untuk Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama perhatikan. Para penguasa Yahudi menantang Yesus. Kata mereka, "Coba membuat keajaiban sebagai tanda untuk kami bahwa Engkau berhak bertindak seperti ini." Yesus menjawab,
Runtuhkanlah rumah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Lalu mereka berkata, 46 tahun dibutuhkan untuk membangun rumah Tuhan ini, dan engkau mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Tetapi rumah Tuhan yang dimaksudkan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi kemudian sesudah Yesus dibangkitkan dari mati, teringatlah pengikut-pengikutnya bahwa ini pernah dikatakannya. Maka percayalah maka percayalah apa dikatakan kata kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Pada pagi hari yang saya dapatkan dalam perikop ini, itu di ayat 18, orang Yahudi menantang Yesus, katanya. Menantang ini sepertinya mereka menolak gitu ya. Padahal selama ini Tuhan Yesus sudah sama-sama dengan mereka. Terutama di dalam perkawinan di Kana, kan mereka kan itu kan biasa kalau acara perkawinan kan ramai gitu. Tapi padahal mereka sudah berkenan dengan Yesus. Tapi mereka kalau Yesus datang, mereka masih menolak. Di bait Allah itu, mereka masih menolak, maka mereka mau menanyakan keajaiban. Padahal keajaiban itu sudah Tuhan Yesus nyatakan di dalam pernikahan di Kana, air diubah menjadi anggur. Tapi mereka masih tidak percaya, masih tengkar-tengkuk ya kata orang sekarang, masih tidak mempercaya. Ini mengartikan kepada kita semua, firman yang telah kita dengar, setiap hari kita dengar, tapi kita masih tidak percaya pada Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan. Maka pada pagi hari ini, mari yuk kita sama-sama tetap datang pada Tuhan dan lebih sungguh-sungguh lagi pada Tuhan, karena Tuhan itulah nyata adanya ya pada kita semua. Maka dari itu kita harus lebih setia lagi kepada Tuhan, terutama dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti di Ibrani 10 ayat 25 mengatakan kita jangan menjauhkan pertemuan ibadah, terutama di kolam Dioni. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan karena tiap hari kita diperbarui oleh Tuhan. Maka dari itu kita sekarang harus lebih sungguh-sungguh lagi karena Tuhan sudah datang ke bait suci, artinya ke dalam diri kita masing-masing. Kita harus lebih sungguh lagi supaya kita diberi kesempatan yang kita sia-siakan kesempatan yang telah Tuhan berikan pada kita. Karena apabila kita abaikan, suatu saat kita akan merasa menyesal. Itu kan sudah terlambat jadinya kan. Karena Tuhan itu masih menyayangi kita sehingga Dia mau datang memperingati kita atau menghajar kita seperti di Wahyu berapa? Di Wahyu 3 ayat 19 kalau tidak salah. Tuhan menghajar kita karena kita dikasihinya. Kita dihajar karena kita mau dikasihinya karena Dia masih menyayangi kita. Maka teman-teman semua pada pagi hari ini, ayo kita mari tetap datang pada Tuhan supaya kita tetap berfokus pada Tuhan. Jangan hanya kita datang ke gereja tapi kita tidak fokus pada Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita sering main HP ya, kita ada firman Tuhan tapi kita lihat HP WA yang masuk gimana. Kita tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Boleh dikatakan kita tidak menghormati Tuhan. Walaupun kita di gereja tapi hati kita melayan kemana-mana. Kita tidak berfokus. Maka pada hari ini mari kita fokus pada Tuhan. Karena Tuhan telah datang kepada kita semua. Mari kita bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberi kebenaran pada kita, memulihkan setiap kita. Apabila kita lemah, Tuhan akan kuatkan pada kita. Maka kita tetap berdoa pada Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan setiap hari, kita boleh menjadi berkat bagi semua orang, boleh terang dan garam bagi kita semua, memberitahukan kabar baik kepada semua sama kita, supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik bagi kita semua. Mari kita tetap setia sampai akhir kepada Tuhan. Karena ini adalah peringatan bagi kita semua. Kita datang ke gereja bukan kita lihat gedungnya gereja mewah baru kita datang. Tapi kita datang adalah untuk kehadiran Tuhan Yesus.
Kalau kita hanya memfokuskan hanya gedung gereja, misalnya ada AC, kita mau datang ke gereja, tapi kita tidak memfokuskan kehadiran Tuhan Yesus, itu percuma. Saya katakan, itu percuma. Maka dari itu kita harus sungguh lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan itu melihat hati kita, tapi bukan melihat penampilan kita. Hati kita yang dilihat, apa yang tujuan kita ke gereja untuk apa. Apabila kita misalnya kadang-kadang kita ngomong, kita yang penting saya ada kasih persembahan, persepuluhan gitu, apa yang saya berikan pada Tuhan untuk pembangunan gitu. Tapi Tuhan tidak melihat itu, karena Tuhan itu pemilik langit dan bumi, dia sangat kaya. Tuhan tuh mau melihat hati kita, apa kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan atau tidak. Karena seperti firman Tuhan di ayat 8 mengatakan, tiap hari mereka sudah bersama dia, tapi dia masih menantang Tuhan, menolak Tuhan gitu, masih menolak. Padahal Tuhan sudah sering bersama-sama dengan mereka, tapi mereka masih tidak mau menerima Tuhan, supaya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Maka dari itu, mari kita terus menjaga iman kita, tetap berfokus pada Tuhan, dan tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan kita yang hidup, yang dapat membangkitkan orang mati, bahkan menolong orang yang lemah, dapat menyembuhkan orang sakit, karena Tuhan kita ada ajaib, dia adalah dokter segala terbagi kita. Kita iman dan kita percayai, karena apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau pada kita, apa yang Tuhan katakan, kita mau belajar melakukannya, karena akhirnya Tuhan akan memberi jawaban kepada kita indah pada waktunya, karena Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik bagi kita semua. Hanya itu yang saya dapat sharekan firman Tuhan pada hari ini. Tolong, saya sudah kembali serahkan kepada Pak Heri untuk ditambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Ko Aheng. Nah, amin. Pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan Yesus menyucikan bait Allah, dan kita tahu sama-sama bagaimana ayat dikatakan yang dimaksud oleh Yesus bait Allah itu adalah hidupnya, dirinya. Maka kita juga percaya sebagaimana surat Paulus berkata bahwa hidup kita ini juga adalah bait Allah. Dan seperti apa yang Ko Aheng tadi sampaikan, menjadi peringatan bagi kita supaya kita juga tidak mempunyai sikap hati seperti orang-orang Yahudi. Ketika Yesus menyucikan bait Allah, mereka menantang Yesus dan mereka bertanya, apa haknya Yesus? Sehingga Yesus melakukan hal itu. Nah, pagi hari ini kita diingatkan, kita adalah orang-orang yang sudah mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tuhan itu artinya kurios, Tuhan, yang berdaulat penuh, yang berhak penuh atas hidup kita. Jadi mari kita menjadi pribadi yang lemah lembut, yang rendah hati, yang setiap hari dibaharui dengan firman Tuhan. Dan berkali-kali yang seperti pernah saya katakan, ketika firman Tuhan datang kepada kita, ketika kita rendah hati dan lemah lembut, maka percayalah firman Tuhan itu akan menenteramkan hati kita. Firman Tuhan itu akan menuntun hidup kita. Firman Tuhan itu akan membawa kita kepada hal-hal yang jauh lebih baik dari apa yang kita alami hari ini. Jadi pagi hari ini saya mau mengingatkan lagi, jangan pernah lagi kita berkata seperti ini, firman Tuhan itu keras banget ya hari ini. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita dengar firman hari ini, jangan keraskan hatimu. Jadi yang keras itu sebenarnya bukan firman Tuhan ya, tapi hati kitanya yang keras. Nah, makanya sekali lagi, jangan sampai kita menjadi seperti orang Yahudi, mempertanyakan apa haknya Yesus. Kita harus ingat hari ini, seperti Paulus berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku.
seperti di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 katakan, bahwa kita ini sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Artinya kita harus ingat bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Makanya seperti ada lagu yang sering dinyanyikan, kalau orang Kristen nyanyikan lagu ini sih dengan sukacita sih. Tapi harusnya bukan cuma sekedar sukacita karena jenis musiknya yang enak untuk joget, untuk bersukacita, tapi karena memang mempunyai sebuah pengertian yang benar. Lagu yang katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya mendorong, mengingatkan, yuk kita mempunyai sikap hati seperti lagu ini. Tuhan, suka-sukamu deh. Apa yang kau mau kerjakan buat kami percaya itu yang terbaik bagi kami. Apa yang kau izinkan kami alami, kami percaya itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Banyak kali saya juga mengingatkan sebuah statement yang saya sering ajar. Seringkali Tuhan itu tidak membereskan masalah kita. Kenapa? Karena Tuhan lebih fokus membereskan hati kita. Nah, jadi ketika Tuhan sedang membereskan hati kita, Tuhan sedang membaharui karakter kita, jangan kita seperti orang Yahudi. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih hakmu atas hidupku? Ya lagi ingat, hidup kita ini sudah milik Tuhan. Karena sudah ditebus. Karena saya percaya hari ini kita ada sebagai orang Kristen, bukan hanya sekedar sebagai orang yang beragama Kristen, tapi sungguh-sungguh kita ini menjadi pengikut Kristus, dan kita ingat dan kita sadar bahwa hidup kita ini sudah ditebus. Hidup kita ini adalah milik Tuhan sepenuhnya. Jadi biarlah ketika setiap hari firman Tuhan dan Roh Kudus membaharui hidup kita, bahkan mungkin merombak hidup kita, kita rendah hati, kita lemah lembut, kita tunduk dan taat. Dan saya jamin sekali lagi berdasarkan firman Tuhan, ketika hidup kita sesuai dengan firman, berpadanan dengan firman. Karena apa? Karena kita rendah hati, kita lemah lembut, kita tunduk, kita taat kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Maka sekali lagi saya berulang-ulang sampaikan Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Artinya ketika kita rendah hati, lemah lembut, tunduk dan taat, firman Tuhan mengendalikan hidup kita, firman Tuhan membaharui hidup kita, maka kita menikmati hidup penuh damai sejahtera. Kita mengalami ketenangan dan ketentraman di sepanjang umur hidup kita. Jadi pagi hari ini, kalau firman Tuhan datang kepada kita, jangan keraskan hati kita. Apalagi sampai berbantah-bantahan, seperti bangsa Israel, yang terkenal tegar tengkuk dan keras kepala. Nanti kalau sudah nabrak tembok, sudah menanggung akibatnya, baru mau bertobat. Jangan menjadi orang Kristen yang selalu terlambat. Tapi melangkahlah dalam pimpinan tuntunan Tuhan setiap hari. Izinkan Tuhan merombak hidup kita, membaharui hidup kita, sehingga kita menikmati akibatnya, yaitu damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Koahe. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan punya sikap seperti orang Yahudi yang menentang Tuhan. Tapi rendah hati, lemah lembut, tunduk dan taat akan firman. Oke, Bu Mirianti mau tambahkan, silakan.
Puji Tuhan, sedikit Bapak Ibu yang hadir dalam Koram Deo ini ya. Ayat 18 itu mengatakan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dan orang banyak ya, orang banyak. Itu minta tanda atas suatu kejadian yang Yesus lakukan, mereka minta tanda. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh murid-muridnya, apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada murid-muridnya pada ayat yang ke-22 itu murid-muridnya teringat akan apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hidup kita ini sekarang ini kita harus menyadari bahwa tetap kita ini debu, Bapak Ibu, ya. Tuhan itu yang maha kuasa, juga maha mengasihi kita. Nah, kita harus bersikap seperti apa di dalam mengikut Tuhan hari-hari ini ya, sebagai orang-orang zaman ini, bukan zaman Tuhan Yesus ada di bumi ya. Apakah kita mengikuti orang banyak, mengikuti orang Yahudi, atau mengikuti murid Yesus? Nah, itu aja yang saya dapatkan hari ini. Semoga kita mengikuti murid Yesus, teringat akan perkataannya, yaitu firman Tuhan yang sekarang kita baca hari-hari ini, ya, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Karena kadang-kadang saya dapat begini, Bapak Ibu dapat lain. Nah itu, ya firman Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih Pak Heri, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi kita membuat sebuah keputusan yang benar menjadi seperti murid-murid Yesus, bukan menjadi seperti orang-orang Yahudi yang menentang Yesus. Dan kita mau terus ingat firman Tuhan, apalagi ya bersyukur sekali lagi sepanjang tahun ini kita memulai sesuatu yang baru dan kita bersyukur kita mau setia sampai selamanya, yaitu setiap hari kita mengingat-ingat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena sekali lagi sungguh firman Tuhanlah yang akan membaharui hidup kita, membaharui karakter kita, semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Hingga kita menikmati damai, menikmati ketenangan, menikmati ketentraman, dan hidup kita jadi berkat bagi orang. Hidup kita menjadi teladan bagi orang. Seperti minggu-minggu lalu kita sudah belajar, seperti murid-murid pertama Yesus. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka tidak berhenti sampai di situ. Tapi mereka membawa orang-orang lain kepada Tuhan. Begitu juga dengan setiap kita hari-hari ini. Yuk, melalui hidup kita yang sesuai dengan firman, berpandangan dengan firman, ya katakan sekali lagi, nggak ada yang sempurna, belum ada yang sempurna. Tapi paling tidak hari demi hari, Tuhan membaharui hidup kita. Karena Tuhan merombak terus hidup kita, membaharui paradigma kita, akal budi kita. Hingga semakin hari kita tidak semakin serupa dengan dunia ini, tapi kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam cara hidup kita, dalam cara bisnis kita, supaya melalui hidup kita, orang-orang juga mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi sekali lagi pagi hari ini, buat keputusan yang benar, seperti Ibu Miranti tadi katakan, jadilah seperti murid-murid Yesus. Jangan seperti orang Yahudi. Menantang Tuhan dan bertanya, apa hakmu Tuhan atas hidupku? Nah, orang-orang seperti itu nggak akan pernah mengalami perubahan. Makanya pernah saya keluarkan statement, jangankan pendeta, Tuhan pun nggak akan bisa merubah hidupmu. Kenapa? Karena perubahan itu harus dari diri kita. Ketika kita rendah hati, lemah lembut, tunduk dan taat, melakukan firman, otomatis kita berubah. Ketika kita dulunya anak dari bapak segala pendusta, tukang bohong, tukang nipu, main curang,
Tapi ketika kita praktek firman Tuhan jujur, otomatis kita berubah. Jadi yuk biarlah hidup yang seperti itu, yang dirombak oleh firman Tuhan. Itulah kehidupan kita. Kehidupan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Oke, mungkin ada yang lain mau tambahkan? Kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita bersatu hati dalam doa. Silakan Joni. Mari kita satu dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajari kami setiap hari Tuhan selalu tinggal tetap dalam Engkau Tuhan. Engkaulah yang merombak setiap kehidupan kami, perbaharui setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi murid-murid Tuhan, mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga banyak orang melihat dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini berdoa, menyerahkan Lala dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu setiap hari bekerja dalam hidupnya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memperbaharui normal kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk dokter yang sudah Kau percayakan untuk menangani semuanya. Kami percaya kuasa mujizat terus berjalan dan berlaku Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, memberi mereka kekuatan, terus Tuhan dan kuasa-Mu menyertainya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan Bu Teti dalam tangan-Mu Tuhan, memberi dia kesehatan dan kekuatan Tuhan. Kita bersama Tuhan. Kami percaya perlindungan dan penyertaan-Mu menyertainya, memberi dia kesehatan setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati bangsa dan negara yang kami cintai Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap hasil melimpah hasil bumi yang sudah Kau sediakan terbaik buat bangsa kami ini Tuhan. Tuhan Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari pemimpin tertinggi hingga pemimpin yang terendah Tuhan, dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan setiap perangkatnya Tuhan Engkau memberkati, memberi mereka hikmat di dalam memimpin negara kami Tuhan. Engkau juga berkati, berikan keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Juga berkati kami semua Tuhan yang dalam juga pagi ini terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, berkenan daya-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heng, tutup dalam doa kau. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa di surga, Engkau sungguh baik bagi kami semua ya Tuhan. Engkau telah beri kami kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat-Mu telah Kau curahkan sepanjang hari ini ya Tuhan bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Kau urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami semakin hari semakin masih Engkau seperti murid-murid-Mu ya Tuhan Yesus. Beri kami ya kuasa ya Tuhan, dan apa yang kami beritakan sepanjang hari ini, apa-apa kami lakukan sepanjang hari ini, boleh mendatangkan kemuliaan bagi-Mu, bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap pada pagi hari ini ya Tuhan, kami semua serahkan Engkau, beri kami ya Tuhan kekuatan, kesehatan ya Tuhan Yesus, supaya kami apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga.
Pimpin kami, tambahkan iman kami ya Tuhan, supaya kami tetap berfokus kepada Engkau dan kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sungguh luar biasa bagi kami, sudah memulihkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus, pimpin kami ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan berlimpah-limpah, curahkan bagi kami semua, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati.